Halo guys, balik lagi bersama kita Fun Crispy Bike Channel. Nah, kali ini kita bakal nge-review motor, dua motor cc-nya lumayan gede, torsinya minta ampun galaknya, dan yang pasti spesialnya motor ini cukup ringan dan nyaman dipakai harian. Motornya apa? Langsung aja di sini. Nih, motor idaman siapa sih? Dua Fiction ini. Terlihat seperti Fiction kan? Nah, bukan. This is Ducati SF 1098 sama Ducati SF 848. Nah, kali ini kita bakal ngebahas dua motor Fiction dengan bermesin L konfigurasi mesinnya pastinya, dengan torsi yang ya tahu sendiri lah. Motor pabrikan Italia ini bukan Fiction tapi Ducati Street Fighter ini memiliki torsi yang cukup wah, dan bikin pengendaranya kalau yang suka kebut-kebutan teman-teman nih pastinya cocok lah dua motor ini buat kalian. Nah, kali ini kita bakal bahas perbedaan antara motor yang sama dengan cc yang berbeda. Kok bisa sama tapi kok beda loh, kok bisa? Nah, yang kanan ini Street Fighter 1098, tapi yang kiri ini Street Fighter 848 dengan warna yang cukup spesial, asli warnanya, cakep banget emang ya. Dan yang putih ini gak kalah cakep juga pasti warnanya, sama-sama ada corak mutiaranya, wah makin mewah pastinya. Nah, kita bahas yang kanan dulu, langsung ke kanan. Di sini ada Street Fighter 1098, motor ini tahun 2012, ya antara 12-13 lah. Tapi yang ini 2012, jadi motor ini memiliki mesin 1098 cc, berkonfigurasi mesin L Twin, L Twin ya teman-teman, L dengan manual, yang pasti manual ya, bukan matic. Dia juga sudah menggunakan apa yang spesial di motor ini, dia sudah menggunakan ini ya, ini namanya dry clutch atau kopling kering, yang kalau bunyinya dikira mesin rusak atau mesin jahit, ya inilah, ini salah satu rahasianya di motor ini. Selain ada dry clutch yang suaranya cukup kasar, dia juga sudah dilengkapi beberapa fitur seperti ada traction control yang pasti, karena itu penting di motor ini. Ada steering damper bawaan, dan kaliper depan dan belakang dia juga sudah menggunakan Brembo. Yang depan dia sudah menggunakan Brembo monoblock, bisa dilihat nih, Brembo monoblock. Suspensi depan upside down pastinya nih. Dan dia yang pasti sudah menggunakan pendingin radiator ditambah extra fan. Ya tahu sendirilah panasnya seperti apa Ducati. Jadi memang motor ini diperuntukkan untuk kota-kota yang jarang ada macetnya. Tapi ketika kalian membawa motor ini di kemacetan, ya selamat. Lanjut, di motor ini juga sudah menggunakan single arm. Nih, bisa dilihat. Jadi motor ini sudah single arm. Dia hanya arm sebelah kiri saja, yang kanan ini kosong. Nah, lanjut di bagian exhaust dia menggunakan thermic noni twin seperti ini, dan dia karbon. Lanjut di bagian yang lain, ciri khas di motor ini apa? Yaitu dari lampu depan bisa terlihat SF, dari stang dia model naked yang Street Fighter, atau bisa dibilang naked yang untuk digunakan di city cruiser. Jadi memang dia tidak terlalu tinggi stangnya apabila di posisi riding, karena ditampilin lah waktu kita rolling looksnya seperti apa. Dan kas rangka di sini dan mesin di sini yang cukup kekar dan cukup ya telanjang, bisa dibilang naked ya, namanya motor naked ya. Itu ciri khas Street Fighter ini. Jadi dia terlihat lebih apa ya, ya Street Fighter banget stylenya. Jadi memang seperti ini untuk bodinya. Dan untuk lainnya mungkin basic atau pada umumnya. Lanjut kita bahas yang sebelahnya. Nah, kali ini kita bakal bahas yang sebelah kiri, si kuning yang cukup cantik, ganteng, maco, ya semuanya ada di motor ini sih. Jadi yang sebelah sini, yang sebelah tadi kan 1098, tapi yang satu ini dia hanya
848, dia SF 848. Nah, bedanya apa? Dia bedanya hanya di mesin, teman-teman ya. Di mesin dia konfigurasinya sama, tapi sudah menggunakan dengan mesin 848 cc dan sama-sama menggunakan kopling kering atau dry clutch seperti itu. Nah, bedanya di motor ini warnanya cukup ya rare juga, sama-sama rare-nya putih dan warna ini karena kebanyakan warna merah. Jadi yang warna kuning ini dia cukup rare, asli, tembus, faktur. Jadi memang yang satu ini cukup ya bisa dibilang langka lah. Emang yang kuning itu sangat menggoda. Dan yang spesial di motor ini pastinya exhaustnya. Nih, ini exhaust masih pakai DB killer aja suaranya sudah bisa bangunin sekampung. Buat depo sekampung bisa. Apalagi kalau DB killernya dilepas teman-teman ya. Ini suara knalpot di motor ini cukup gacor banget lah, parah. Dan kenapa di motor ini cukup gacor? Karena dia lebih pendek dan diameter saringan di dalam lebih besar teman-teman ya, seperti itu. Lanjut di bagian part yang lain di motor ini sama-sama sudah menggunakan ini brake fluid tank, sama di kiri kanan dia sudah menggunakan Rizoma nih. Brake fluid tank, clutch fluid tanknya. Terus cuman di sini lebih ditambah sentuhan karbon ya. Dan part CNC Racing teman-teman. Kalau untuk ya ada tambahan lagi. Di yang satu ini juga sudah menggunakan single arm teman-teman. Di sini sudah menggunakan single arm pastinya. Dia sudah terpasang easy clutch atau peringan kopling nih. Buat yang hidrolis worth it karena ini cukup ringan. Tak perlu ganti aku satu, kalian tetap pasang ini saja, dia cukup ringan. Bisa dilihat mesinnya ya samalah desainnya dari segi rangka, dari segi mesin, looksnya khas Street Fighter. Nah, kalau untuk posisi riding dua motor ini ya dia memang nekat, cuman dia sedikit membungkuk ke depan, tapi nggak capek ya teman-teman, nggak capek. Dan kalau untuk tinggi seperti saya 170 ya 170 lah. Di sini duduk di dua motor ini kaki kiri kanan bukan napak begini tapi begini ya, agak naik sedikit. Tapi kalau untuk posisi riding terus tekuan kaki nyaman. Dia depan belakang pun handlingnya cukup ringan. Cuman kekurangan dua motor ini adalah radius putar. Bisa dilihat bentar. Ini kan stang lurus ya. Kita stang belok berapa derajat cuman set ya bisa dibilang 30 derajat saja. Jadi kalau kalian naik motor ini ingin putar balik, ambil haluan sekitar 1 kilo dulu lah. Enggak. Ambil haluan agak jauh dulu lah teman-teman. Karena ini radiusnya Ducati, kasnya itu adalah tahu sendiri. Enggak cuman yang ini pun juga sama. Ya cuman segitu teman-teman ya. Ini sudah mentok. Jadi memang radius putarnya untuk Ducati itu memang sedikit. Monster pun sama. Oke. Selain itu apalagi ya? Ya mungkin itu saja sih. Mungkin part terakhir kali ini kita bakal cek sound. Oke, langsung aja kita cek sound. Langsung aja kita cek sound. Nah, suara khasnya motor ini adalah kasarnya. Bisa dilihat. Ini kalau dimasukin udah. Dimasukin pasti patah ya. Ya, ini dry clutch-nya teman-teman. Saya kopling ya, saya kopling. Bisa dilihat. Suaranya beda kalau dia dikopling. Nah, buat kalian yang ingin tahu suara knalpot termik nih, kita coba keber. Ya, itulah suara motor yang kayak mesin jahit ataupun mesin giling. Nih, bisa dibilang. Kita lanjut, kita bahas yang sebelah sini. Langsung aja. Kalau yang ini suaranya bikin kaget dan juga lebih kenceng banget suaranya. Bisa dilihat speedonya pun sama.
Nah, di motor ini sama-sama berisik, dan apabila kalau idle seperti ini atau stasioner, suaranya hampir sama. Kalau dry clutch-nya bisa dilihat. Ya, kalau ini mungkin lebih kenceng suara knalpot daripada suara dry clutch. Pengen tahu suara Austin Racing di motor ini? Udah cukup ya, sebelum dilempar tetangga. Ya mungkin itulah dua motor yang kayak mesin jahit ini motornya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian kita bahas Vixion modif yang cukup ngeri ini. Vixion 1000 cc dan Vixion 848 cc. Ya cukup worth it lah Vixionnya. Enggak. Ini mungkin kita cukup bahas Ducati Street Fighter 848 dan 1098 ini. Silahkan komen di bawah motor apa lagi yang bakal kita review. Yang pasti, Bang, review Sportster, Bang, review Diavel, Bang, review Aprilia. Nah, kita ada Aprilia. Ntar next lah kita bakal bahas. Silahkan juga like, comment, dan subscribe. Bunyikan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe. Apabila kita ada video baru, kalian ada notifikasi di HP kalian. Jangan lupa juga follow Instagram kita @vankris_bigbike dan TikTok kita juga @vankris_bigbike. Dan buat kalian yang cari-cari motor, silahkan bisa WA kita, dan WA-nya di mana? Langsung aja cek Instagram kita. Oke? Semua lengkap di sana, mau motor apa aja dan spesifikasi lengkapnya tertera di sana. Oke? Mungkin cukup sekian dari saya, Vankris Bigbike Channel. See you and goodbye. Dadah.